Halo semuanya, saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam yang berjudul Yang Tersana. Ini cerita dari follower Payung Hitam. Aku share pengalamannya di sini karena aku benar-benar relate. Curhat sedikit, aku juga sering mengalami waktu renovasi rumah, ganti pagar, ngecat, renovasi kebun, selalu ada aja tetangga yang pengen tahu. Aku agak risih sebenarnya. Ini pengalamanku yang amit-amit terjadi lagi. Kejadian yang menimpa keluarga kami pada tahun 2004 waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngomong-ngomong, namaku Rizal. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Aku tinggal hanya bersama ibu dan kakak kedua dan ketigaku. Karena ayahku sudah lebih dulu meninggalkanku karena penyakit jantung, menyusul kakak pertamaku yang meninggal 2 bulan sebelumnya pada bulan Juni karena sakit kanker darah dan gagal ginjal kronis. Sepeninggal ayahku pada tahun 2002 itu, ibu mendapatkan tabungan pensiunan yang lumayan besar karena ayahku adalah seorang PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya uang tersebut dibuat ibuku merenovasi habis rumah kami yang sudah lapuk dimakan usia. Waktu proses pembangunan itu, ibuku seringkali mengontrol tukang bangunan yang bekerja untuk tahu bagaimana keadaan di lapang dan apa yang sedang diproses tukang bangunannya. Ada hari di mana waktu rumahku sudah masuk proses finishing, ibuku sedang mengontrol bangunan. Ada seorang tetangga kami, wanita tua yang bernama Mbak Rumi. Rumahnya di belakang rumah kami. Masuk ke rumah dan nimbrung ibuku mengontrol rumah, sambil banyak basa-basinya dan nanya banyak hal mengenai biaya, upah kerja tukang, dan lain-lain. Tapi waktu itu ibuku tetap fokus sibuk melihat proses pembangunan. Jadi gak begitu memperdulikan apa yang dibicarakan Birumi dan apa yang dilakukan oleh Birumi. Beberapa bulan berselang, waktu rumah sudah 95% jadi, kami sudah bisa menempati rumah itu dengan layak. Tapi ibu justru sakit-sakitan. Sakit yang mendadak parah. Muntah limbung sampai tidak bisa beranjak dari kasur. Kami mau membawanya berobat pun sulit karena sampai buat duduk pun rasanya sulit sekali. Akhirnya kabar ibu sakit sudah terdengar ke saudara ibu yang terbilang berada. Lalu dipaksalah kami antar ibu pergi ke rumah sakit dan ke dokter spesialis penyakit dalam terkenal di kotaku. Setelah diperiksa, menurut medis, ibuku didiagnosa mengidap MA kronis. Ibu akhirnya mengambil berobat jalan dengan cara kami urus sendiri di rumah. Tetapi setelah beberapa kali berobat, ibuku bukan membaik, justru malah kondisinya semakin buruk. Beberapa kali kami lihat ibu seperti orang yang umurnya tidak akan lama lagi. Dan beberapa kali juga kami meminta semua keluarga kami untuk berkumpul di rumahku. Tapi setiap kali ibu seperti sudah mendekati ajalnya, ia selalu pulih lagi. Nanti seperti kritis lagi dan ingin menjemput ajal. Tapi berulang kali pula ia pulih. Aku yang saat itu masih SD betul-betul takut menghadapi ini semua. Apalagi kalau ibu betul-betul pergi. Karena semua kakakku masih sekolah. Yang paling besar belum lulus kuliah. Karena musibah ini terus-menerus membuat keluarga kami kewalahan, akhirnya ada tetangga dekat kami yang menyarankan agar ibu diobati pada orang pintar. Karena tetangga saya juga memiliki firasat kalau penyakit yang ibu derita adalah penyakit kiriman. Setelah kami bermusyawarah dengan keluarga yang lain, akhirnya kami mengikuti saran dari tetangga kami tersebut. Setelah itu orang pintar tersebut didatangkan ke rumahku. Ya, karena ibu hanya bisa berbaring kan. Sebut saja nama orang pintar itu Pak Holik. Setelah diterawang, Pak Holik membenarkan kalau ibu ternyata punya penyakit kiriman. Setelah itu Pak Holik meminta untuk beberapa kali berobat harus dengan proses. Syarat yang diperlukan Pak Holik juga terbilang banyak untuk proses penyembuhan ibu. Ada satu syarat yang menurutku cukup unik dan sulit, tapi akhirnya bisa terpenuhi juga, yaitu menyediakan bunga Wijaya Kusuma. Bunga tersebut dikenal bunga mistis yang jarang sekali berbunga. Sekalinya berbunga, bunga putih itu memancarkan cahaya yang terang, tapi mekar hanya sebentar.
Jarang sekali orang bisa menemukan bunga tersebut sedang mekar, karena hanya waktu orang itu beruntung saja dia bisa lihat. Selebihnya banyak orang yang kelewatan atau sebelum bunga itu mekar. Bunga ini adalah salah satu syarat penting proses penyembuhan ibu. Jika bunga itu tidak didapatkan, kemungkinan ibu bisa tidak tertolong. Tapi seperti yang aku bilang tadi, akhirnya saudaraku meminta saudara yang lain untuk membantu mencari bunga tersebut, dan akhirnya kita mendapatkannya. Setelah diberikan kepada Pak Holik, bunga itu dibuat ritual di rumahnya. Tapi sayangnya ibu belum juga sembuh. Tapi memang ibu lumayan membaik. Ibu masih sering sakit-sakitan dan kambuh. Aku punya uang di Jepara, dan anaknya yang kita sebut saja Abeni datang menjenguk ibu dan mereka. Aku perhatikan berbincang sangat lama. Ternyata Abeni ini punya kenalan berada di Jepara yang katanya bisa mengobati penyakit ibu. Abeni juga kami kenal, orang yang percaya sekali dengan hal mistis, dan ia betul menghargainya. Dari itu, Abeni betul-betul mengerti kondisi ibu dan kami. Abeni berjanji pada kami akan membawakan orang tersebut kepada kami. Kami menyetujuinya dan singkat cerita minggu depan, orang itu betul datang bersama Abeni. Orang tersebut dipanggil Mas Jamil. Mas Jamil langsung memeriksa ibu dan menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Pada akhirnya seperti biasa, Mas Jamil meminta beberapa syarat, salah satunya yaitu telur angsa. Telur angsa itu nantinya akan ditanam di bawah lantai rumah. Setelah itu, besoknya Mas Jamil dan Abeni akan kembali meneruskan proses penyembuhan ibu. Seluruh keluargaku menyaksikan bagaimana prosesnya, dan menurut penerawangan Mas Jamil, orang yang mengirim penyakit ini adalah orang yang rumahnya di belakang rumah kami. Ciri orang yang mengirim sihir itu yaitu perempuan parubaya. Apa betul ada ahli sihir di belakang rumah ini? Tanya Mas Jamil memastikan. Kami semua mengangguk. Ya, orang yang kami maksud adalah Mbi Rumi. Mbi Rumi ini menurut ibuku adalah salah satu orang yang punya ilmu hitam dulunya. Mas Jamil sebetulnya ingin mengembalikan sihir kepada pengirimnya, tapi tentu saja dalam persetujuan ibu. Tapi ibu bilang tidak usah. Cukup sembuhkan penyakit ibu ini saja, rasanya sudah bersyukur. Mas Jamil menimpali. Menurutnya, sihir ini jika tidak dikirim balik bakal berbahaya, karena akan menyerang keluarga kami. Karena kata Mas Jamil, sihir jenis ini ditargetkan untuk 7 turunan. Proses selanjutnya yaitu Abeni menanam telur angsa yang kemarin diminta jadi sebuah syarat di dekat kamar mandi. Setelah menanamkan telur itu, Mas Jamil bilang prosesnya sudah selesai dan hanya tinggal menunggu ibu sembuh secara bertahap. 2 hari setelah proses itu, ada kabar bahwa Mbi Rumi meninggal. Kami para tetangganya semua tidak tahu karena apa. Ia meninggal di kamar rumahnya, ditemukan oleh anaknya sendiri. Perlahan pula ibuku mulai pulih, semakin sehat seperti sedia kala. Di situ ibu cerita bahwa malam sebelum Mbi Rumi meninggal, ibuku mimpi didatangi Mbi Rumi yang keadaannya sangat berantakan. Belum lagi tubuhnya penuh luka seperti bekas bertarung atau diserang habis-habisan. Di situ juga Mbi Rumi seolah menyodorkan tangannya seperti mengajak bersalaman ibuku. Tapi ibu cuma diam saja tanpa menyambut jabat tangannya. Akhirnya Mbi Rumi berlalu pergi begitu saja pulang ke rumahnya. Sampai saat ini ibuku tidak mengerti sama sekali mengapa Mbi Rumi mengirimkan ilmu hitam kepada kami. Dan ibu menerka-nerka sepertinya kejadian ini berawal waktu ibu mengontrak rumah yang sudah aku ceritakan di awal. Ibu banyak tak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mbi Rumi atau hal lain yang membuatnya sakit hati. Ibu betul-betul tidak tahu. Setelah kejadian ini semua, ibu tidak pernah mengalami sakit yang parah lagi. Tidak ada kejadian-kejadian ganjil juga. Dan itulah cerita dari ibu. Aku baru tahu detail cerita ini ketika aku sudah SMA. Ibu menceritakan langsung kepadaku.